Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam rangkaian dialog serial hikmatologi di mana masing-masing diri kita mendialogkan dengan hati nurani terdalam kita. Dengan harapan tentu kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa tercinta, pada umumnya ketika bicara syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah hanya nanti di hari akhirat. Ketika di hari akhirat itu adalah urusan dari Allah dan Rasul. Tetapi kita harus meyakini bahwa sejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul Allah, maka saat itulah ketika beliau mendoakan umatnya, mendoakan seluruh alam raya ini, maka saat itulah syafaat Rasulullah Muhammad SAW kita peroleh di dunia dan insya Allah nanti sampai di akhir. Nah, banyak perbincangan di tengah-tengah pergaulan masyarakat yang masih mempertanyakan antara adab atau etika dengan ibadah dan ilmu. Memang kalau kita telusur, banyak di antara cendekiawan Islam yang mengatakan bahwa sebelum fardu ibadah bahkan adab didahulukan. Jadi kalau ada kepentingan yang harus dipilih, maka adab dipilih lebih dulu. Islam sebenarnya mengajarkan untuk memahami sistem syariat, bukan memisahkan syariat dengan etika. Jadi etika atau adab itu ada di dalam syariat, dan syariat itu melingkupi seluruh sistem keilmuan dan kehidupan masyarakat. Semuanya. Masyarakat dunia bahkan termasuk alam semesta, makhluk yang tampak maupun yang gaib. Nah, kali ini kita sengaja pilihkan satu tema yang kami angkat dari salah satu penggalan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan rahmat yang ingin kita dialogkan yakni adalah sistem kehidupan. Kami angkat dari syair Sabdana yang ke-11.674. Nah, pada bagian yang ke-6, sistem kehidupan. Guru mendidik dan mengajar syarat dengan etika. Etika ilmu pengetahuan menyatu dengan tata krama manusia. Tidak ada yang mendahului, membelakangi keilmuan manusia. Etika di dalam ilmu pengetahuan sungguh memesona. Tanpa etika, ilmu pengetahuan hanya bersahwat dunia. Pemilik ilmu bersahwat dunia saja sungguh neraka. Allah dan Rasulullah menganggap sungguh tak berguna.
Nah, kita lihat sebaris demi sebaris dari pemahaman kita yang kita dasarkan pada syariat sekaligus pada realitas kehidupan kita sehari-hari. Pada saat guru mendidik dan mengajar, jika itu disebut guru mendidik dan mengajar, maka syarat dengan etika atau adab. Kalau di dalam pedoman santri kita kenal dengan ta'lim ta'lim. Jadi etika di dalam proses pembelajaran. Jadi seorang guru jika tidak menyertai sistem pendidikan dan pengajarannya di kelas dengan etika, maka dia bukan guru, tapi hanya sekedar pengajar. Seorang mubaligh jika hanya pandai melantunkan dengan fasih ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sembari memaki-maki orang yang tidak sependapat dengan diri dan golongannya, maka tidak beretika, tidak beradab. Nah, oleh sebab itu, etika ilmu pengetahuan menyatu di dalam tata krama manusia. Jadi, jika di dalam proses pembelajaran boleh dipisah, ada etika politik, ada etika administrasi, ada etika kepemimpinan, ada etika pemerintahan, ada etika tajwid, ada etika nahwu, ada etika sorof, ada etika balaghah, ada etika mantik, dan seterusnya. Semua itu untuk memudahkan pembelajaran. Tetapi sesungguhnya itu menyatu di dalam satu sistem ketika kita menerapkan proses pembelajaran. Tidak ada yang mendahului atau membelakangi keilmuan manusia. Jadi etika itu tidak di depan, juga tidak di belakang, tapi menyatu. Di dalam dakwah pun juga demikian. Jadi di dalam dakwah itu tidak hanya fasih melantunkan ayat Al-Quran kemudian mengutip hadis, pendapat ulama, disampaikan dengan nada emosional dan seterusnya. Tidak demikian. Karena itu berarti tidak beretika. Semangat pada saat tertentu adalah keniscayaan. Namun, etika sebagai manusia yang berperadaban itu niscaya harus senantiasa kait berkelindan. Tanpa etika, ilmu pengetahuan hanya bersahwat dunia. Kita sangat paham ya dengan yang disebut dengan ilmu dan peradaban. Jadi pada saat kita itu berbicara ilmu, maka kita pasti berbicara peradaban. Tidak ada yang lain. Nah, apa yang didawuhkan di dalam satu riwayat, ini salah satu insya Allah dikenal dengan riwayat dari Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita pisahkan antara etika dengan ilmu pengetahuan, etika dengan ibadah, etika dengan kedermawanan, maka hanya syahwat dunia. Karena itu riwayat ini mengatakan bahwa ingin bahagia dunia, ingin tahu tentang dunia, ingin bahagia akhirat, ingin paham kehidupan akhirat, ingin paham kedua-duanya dan bahagia di dunia dan akhirat, maka dengan
ilmu. Nah, ketika kita berbicara ilmu, maka tidak ada yang tanpa etika. Pemilik ilmu bersyahwat dunia saja sungguh neraka. Jadi biasanya orang itu akan pintar. Semakin banyak ilmunya, semakin pintar, tetapi tidak semakin bijak. Jadi makin pintar, maka dia makin banyak mencela. Makin banyak mendebat. Bukan memberi solusi, tetapi malah memaki-maki. Allah dan Rasulullah menganggap sungguh tak berguna yang demikian. Jadi artinya bahwa tanpa etika, ibadah bisa jadi nista. Contoh sederhana, jika kita umat Islam yang laki-laki itu auratnya mulai dari pusat sampai dengan di bawah lutut. Jika ini kita pahami secara vulgar, secara letterleh, maka kita ke masjid tentu tanpa mengenakan busana atasan. Kenapa Rasulullah menuturkan batas aurat laki-laki seperti itu? Karena di zaman itu sangat sulit untuk mendapatkan busana. Bahkan ada seorang sahabat itu, ketika suaminya ke masjid, istrinya tidak ke masjid. Ketika istrinya ke masjid, suaminya tidak ke masjid. Mengapa? Karena bajunya cuma satu yang layak untuk dipandang oleh peradaban ketika itu. Jadi pemahaman sistemik ya itu niscaya bagi kita. Karena itu di dalam The Five Pillars of Islam, meskipun ini karya ahli bait ya, kita tidak boleh alergi ya. Ya, ini tulisan dari Abdul A'la Al-Maududi. Disebutkan untuk memahami 5 rukun Islam itu harus satu kesatuan yang utuh. Di dalamnya ada adab atau ada etika. Jadi marilah kita kembali kepada sistem syariat yang tidak memisah-misahkan ilmu dunia dan ilmu agama, tapi sebenarnya disatukan. Jadi Islam tidak mengenal sekularisme. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.